Abdullah Fatih. Terima kasih Abdullah. Abdullah Al-Fatih, Masya Allah. Tarduk kita. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Abdullah Fatih. Masya Allah. Inggi, Masya Allah. Masya Allah. Putra Borneo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fulan fi ufu lilalain fulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulan. Iya fulan. Guru ulun berkorban tapi lain nazar. Ulun boleh ja kalau guru memakan dagingnya, boleh ja azka lah. Azka Ramadan boleh ja, asal jangan yang mantah aja. Kalau masak boleh ya. Boleh kalau kada najar. Kalau kada najar boleh. Berapa macam zikir itu Ustaz? Kalau berapa macam secara umumnya dua saja, yaitu zikir jahar dan zikir sir, dua aja. Tetapi zikir jahar itu banyak, zikir sir itu banyak. Tapi secara umumnya dua aja. Secara khusus, bukan umum lah. Secara khusus zikir itu dua aja, zahar dan sir. Zikir jaharnya itu banyak, zikir sirnya banyak. Setiap yang ingat kepada Allah Ta'ala itu zikir hukumnya. Atau setiap bacaan yang mengingatkan kepada Allah Ta'ala itu zikir hukumnya. Jadi zikir jahar kalau diucapkan, kalau tidak diucapkan namanya zikir sir namanya. Itu aja. Jadi dua macam itu pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilat Idul Adha, Masya Allah. Sanawi, waalaikumsalam. Selamat Idul Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mamanya Agos Darmansyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya Kak Abdullah Fatih. Contohnya kalau la ilaha illallah berarti zikir jahar. Kalau ingat dengan Allah Ta'ala di dalam hati atau mengucap la ilaha illallah di dalam hati, itu zikir sir. Sir itu artinya tidak diucapkan. Sir itu terbagi dua nanti. Ada yang berhuruf, ada yang tidak berhuruf. Kalau dia berhuruf, la ilaha illallah diucapkan berarti zikir jahar. Tetapi kalau la ilaha illallahnya diucapkan dalam hati atau Allah Allah di dalam hati berarti zikir sir. Zikir sir yang ada hurufnya masih. Abdullah Fatah. Kalau sudah bisa berzikir rasa dan memandang, harus zikir apa lagi? Tidak ada. Zikir itu adalah jalan salikin. Tetapi orang yang berzikir itu ada zikir yang dalam keadaan musyahadah, ada yang tidak. Artinya zikir itu ada yang kosong, semata-mata mengucap zikir saja. Tidak dia dengan musyahadah, dengan zikirnya. Artinya dia merasa dia berzikir, itu termasuk zikir syariat, zikir kosong. Jadi zikir itu ada syariat, ada hakikat namanya. Hakikat berarti memandang yang berzikir adalah dia mampu berzikir itu dengan anugerah Allah Ta'ala. Zikir sir, zikir syariat, zikir hakikat namanya. Zikir hakikat itu walaupun zikirnya biasa, tetapi dia memandang dia itu tidak mampu berzikir kecuali izin Allah Ta'ala, ya sudah zikir hakikat namanya. Kalau sudah berzikir rasa dan memandang, harus zikir apa lagi? Kalau sudah ada timbul rasa memandang, itu nanti datang warid, ma'ruf hakim. Jadi kalau sudah sampai kepada makam syahadah namanya, berzikir itu. Berzikir itu sudah rasa syahadah namanya, sudah masuk ke makam tajrid. Itu berarti berzikirnya nanti menunggu warid. Waridnya dari Allah Ta'ala. Karena makam syahadah itu sudah lezat orang berzikir, ta'nis sudah. Dia sudah masuk kepada zikir di mana dia menyaksikan akan yang dizikirinya sudah. Nah, itu sudah menunggu warid nanti supaya terbuka futuhatnya.
Kalau sampai ke situ berarti sudah naik kepada hakikat tadi, kepada makam tajrid, benar-benar menyaksikan dulu. Tapi belum futuhat, belum ma'rifat lagi, belum mencapai ma'rifat lagi. Oh begawe, enggak masya Allah. Titik pusar gimana memahaminya? Kadang ada perlu titik pusar. Terlalu banyak mengaji ilmu rakam itu kadang akan memperoleh ma'rifat. Terlalu banyak titik pusar yang mana dulu? Kalau titik pusar satu di zikir itu tetap aja fokus kepada yang menjadikan itu zikir. Kalau pusar kita ini diingatkan berarti kita ada berzikir nanti. Jangan kita itu terlalu banyak rakam, karena ini yang saya sebutkan di sini sudah di makam salikin. Makam salikin itu kada perlu lagi mengingatkan rakam-rakam. Contoh zikir tanpa diucapkan bagaimana guru? Ya memandang, ingat dengan Allah Ta'ala, namanya musyahadah. Berzikir di dalam hati Allah Allah, itu tanpa diucapkan. Memandang, mendengar, bergerak, berdiam, ingat dengan Allah Ta'ala. Ini sudah di makam orang itu bisa musyahadah namanya. Mengerti yang dimusyahadahkan. Jadi zikir sir itu tidak bisa sampai tembus kepada zikir yang sebenarnya terkecuali sudah mengerti ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Karena zikirnya ini sudah di dalam masuk kepada zikir yang dalam keadaan musyahadah. Abdullah Al-Fatah. Jadi kalau kadang mengerti ilmu tauhid, susah masuk kepada zikir sir yang sebenarnya. Maksud zikir sir itu kalau zikir secara umumnya berzikir dalam hati ya zikir sir. Tetapi dia tidak bisa masuk kepada zikir musyahadah. Karena orang yang zikir musyahadah itu dia harus mengerti yang dimusahadahkan dulu. Harus mengerti. Jadi kalau kadang mengerti ya kada masuk kepada zikir sirnya cuma satu saja yang dia bisa, yaitu tidak diucapkan. Kalau yang lainnya tidak. Makanya saya bilangkan bahwasanya zikir jahar itu banyak, zikir sir itu pun banyak. Macam-macam bentuknya, macam-macam perilakunya. Ini baik itu penglihatan, pendengaran, perasaan itu termasuk zikir sir. Kalau secara umumnya adalah musyahadah namanya. Senantiasa menyaksikan. Tidak berhuruf suara itu bagaimana guru? Ia memandang, ingat dengan Allah Ta'ala. Bergerak, ingat dengan Allah Ta'ala. Itu zikir sir termasuk. Yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Manakala dia memandang, ingat. Namanya musyahadah namanya. Musyahadah dan murakabah. Raudatun Naim. Musyahadah dan murakabah itu adalah zikir sir namanya. Zikir sir. Baik dia dalam keadaan berzikir, jadi zikir jahar itu bisa tergabung dengan zikir sir. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia musyahadah bahwasanya la maujuda illallah, la qudrata illallah. Itu dua namanya zikir zahar dan zikir sir. Namanya zikir zahir dan zikir batin namanya. Enggak seperti itu. Zikir kutub kayak apa guru? Zikir kutub sama. Kutub itu artinya adalah yang terakhir kita ingat apa? Ya ingat kutub itu kan jantung kita. Jantung bukan jantung, kutub itu kalau bahasa kita paling puncak. Paling puncak zikir itu apa? Di mana kita merasakan diri kita kosong. Itu jadi zikir kutub ini macam-macam tafsiriahnya. Zikir kutub itu tatkala kita itu di puncak penyerahan kita. Zikir kutub. Yang nampak cuma dia saja waktu kita berzikir, tetapi dalam belum keadaan panah lagi. Kalau dia sudah panah tidak ada namanya zikir kutub, zikir tidak ada. Ini di makam musyahadah saja zikir kutub itu. Zikir kutub ya pandangan musyahadah kita. Akhir daripada pandangan musyahadah kita la maujuda ilallah. Nah itu seperti itu. Artinya kita memandang musyahadah namanya. Dalam keadaan berzikir. Jadi namanya tuh boleh Bahyunila 02. Zikir kutub kah, zikir sir kah, ufukul kalbi kah. Terserah. Namanya itu nama saja. Nama. Artinya namanya wahdatus suhud namanya, zikir kutub itu. Ini bukan artinya bila dia dengar, dia rasa itu sudah jadi zikir. Jika si A beli sapi tapi yang akad kurbannya si B dan C, apakah si A bisa disebut berkorban? Kalau dia wakilkan bisa, kalau dia mewakilkan. Misalnya lah jika si A beli sapi tapi yang akad kurbannya si B. Akad kurbannya maksudnya dia nambah korban. Asalkan izin si A aja kada apa-apa. Asal izin si A ada jadi masalah. Contoh misalnya sapi pemberian pemerintah, siapa aja hendak berkorban boleh aja, atau sumbangan orang boleh aja, daripada kosong dia disunatakan seperti itu kalau di dalam kitab Fathul Muin. Kalau kita berzikir
seluruh bulu berdiri, tanda apa guru? Minta ridanya, penjelasannya. Tergantung. Pian merasakan bulu berdiri itu apakah pian merasakan resap, nyaman, apakah ada? Lihati dulu asik. Jadi berzikir itu ada merinding makanya lihati dulu. Mau nih tempatnya di basi jadi merinding ulun berzikir. Kada mesti. Cuma kalau menandakan resap itu zikir itu kita merasa nyaman, lezat. Merasakan hadir Allah Ta'ala. Boleh merinding, boleh tidak. Seperti itu. Hingga bisa merinding, bisa menangis, bisa tertunduk, macam-macam. Baru 5 Jumat ini guru saya bisa seperti itu. Hatur nuhun. Warid itu apa guru? Warid itu adalah sesuatu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam hati kita. Warid itu kalau dia di makamnya Musa sama namanya lah, di makam Musahada bisa disebut orang laduni. Warid itu sir. Nah itu. Yang jelas warid itu adalah perintah dari dalam diri kita dan kita merasakan lezat dan nampaknya nanti kebesaran Allah Ta'ala ketika warid itu datang. Warid itu datang bukan dihayalkan, enggak lah. Orang yang musahada lalu dia datang rasa lezat di hatinya. Dan di hatinya itu seperti berbicara mengarahkan kita kepada kepanaan terhadap Allah Ta'ala. Seperti itu kalau umumnya itulah warid namanya. Warid namanya. Warid itu berbeda-beda nanti. Warid itulah di makam syariat, di makam tarikat, di makam wasil nanti beda. Di makam wasil itu yang sebenarnya. Itulah namanya faidul rabbaniyah, faidul ilahiyah, laduni, sir namanya. Kalau sudah di makam panafilah namanya. Kutub itu pangguru umat tadi sudah ulpadahkan. Kutub itu jantung kita nih, kutub orang yang betakan. Makanya kutub itu kata-kata aja bahyunilah. Kata-kata. Arti kutub itu jar ulun wahdatu suhud namanya. Wahdatu suhud kada ada lagi yang pian pandang selain daripada kebesaran Allah Ta'ala, kutub namanya. Kutub itu artinya terakhir sudah. Terakhir sudah pandangan pian la mawujudat, tetapi di dalam zikir masih. Paham lah pian, menyepian kada paham berarti pian belajar lagi musyahadah namanya. Musyahadah. Zikir kutub tuh kada namanya. Kada apa namanya? Nama aja itu. Musyahadah juga namanya. Supaya orang kutub ya artinya kada ada lagi habis itu. Memang kada ada, kosong namanya. Zikir nafas itu termasuk zikir sir namanya. Zikir nafas itu termasuk zikir sir. Martabat 7 kadusa martabat 7 memikirkan martabat 7. Pian kada tahu juga di martabat 7 dalam artian kada merasakan. Martabat 7 itu cuma terbagi dua, makam uluhiyah dan makam ubudiyah. Makam ketuhanan dan makam ubudiyah namanya musyahadah namanya kalau kita musyahadahkan namanya mengerti makam khalik dan makam makhluk namanya. Tenggelamnya makam makhluk di makam uluhiyah. Itu martabat 7. Wahdah, wahdiyah, ahdiyah, wahdiyah. Itu martabat uluhiyah. Di bawah di bawah yang empatnya itu makam alam arwah, alam adesam. Itu makam ubudiyah namanya, makam kehambaan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Guru mana dahulu kalam dengan Nur Muhammad diciptakan. Kalam yang mana dulu? Kalam. Hingga kalau Nur Muhammad itu awalu makhlukin baraja fil alam. Kalaunya Nur Muhammad itu adalah awal makhluk dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian itu mengatakan kalam itu adalah kenyataan daripada Allah Ta'ala, berarti terdahulu kalam daripada Nur Muhammad. Tetapi kalau sama-sama barazah kalam dikeluarkan, itu berarti terdahulu Nur Muhammad. Kalau di masa ajalinya itu kalam dengan Nur Muhammad itu dia sama-sama dengan sifat Allah Ta'ala, berarti hukumnya kadim keduanya. Kadim keduanya. Kenapa? Belum dikeluarkan. Lalu siapa yang awal dikeluarkan? Menurut Habis Jabir adalah Nur Muhammad. Berarti kalam itu terdudi.
daripada Nur Muhammad itu. Terdahulu Nur Muhammad daripada kalam. Semuanya sama aja di masa ajalinya. Tahu lah pian di masa ajali. Di masa ajali. Di masa lampaunya. Di masa lampau itu di mana? Di dalam hadratullah. Itu semuanya termasuk Nur Muhammad itu kadim. Karena belum dijahirkan. Wah ini ulun menjelaskan Nur Muhammad ini adalah orang kadim kan Nur Muhammad itu kadakah? Iya kadim kalau inya belum dikeluarkan. Ulun ya hendak baula pati itu kadim dengan ilmu ulun, kadim dengan iradat ulun, kadim dengan kudrat ulun. Kalau inya belum keluar, kalau sudah keluar itu kada kadim karena dia kada mesra dengan jet, berarti dia dijahirkan. Bila dijahirkan makhluk. Nah kalam itu dengan Nur Muhammad kalau inya masih sama-sama di dalam sifat ilmunya Allah Ta'ala, di dalam alma bahasa kita tuh mustahil Allah Ta'ala berpikir, mustahil lah, ada kayak itulah, paham lah pian. Kalau ulun mengatakan tuh perumpamaan ulun, setiap seseorang, setiap sesuatu yang hendak kita jadikan itu belum dikeluarkan, itu hukumnya kadim dengan pikiran kita. Tapi Allah Ta'ala tuh mustahil berpikir, tidak berpikir. Kadada Allah Ta'ala itu berpikir, bila berpikir sama makhluk namanya. Kada kadim namanya hukumnya kena. Inge kayak itu. Jadi mana dahulunya kalam? Kalam atau hadisnya terdahulu dari dahulu Nur Muhammad dulu. Lawan guru sempat tapi kita tidak berguru sama beliau. Bisa buang beliuran lah, baung beliuran. Kalau cinta pasti terhubung. Karena orang yang cinta itu sirnya sama dengan guru. Nanti yang dicintainya. Kalau ingat saja kada diucapkan ya zikir sir namanya. Zikir sir. Kalau tidak ingat ya tidak diucapkan zikir sir namanya. Tapakur namanya. Tapakur, musahadah, lah murakabah itu termasuk zikir sir. Memandang misalnya tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul jad. Setiap sesuatu yang kita pandang, kita rasakan, ingat kepada Allah Ta'ala itu zikir namanya. Kalau tidak diucapkan sir namanya. Nah itu aja. Supaya pian tahu zikir sir itu kan luas. Sebagaimana luasnya zikir jahar. Dalam artian zikir jahar itu banyak mengucap subhanallah, mengucap la ilaha illallah. Terserah. Itu zikir sir semua. Itu zikir jahar semua. Kalau hanya diucapkan. Kalau tidak diucapkan. Diucapkan di hati. Ditafakurakan jadi zikir sir. Guru hari raya ini surah apa yang bagus dibaca? Sebenarnya surah itu sebenarnya bagus dibaca, mustahil kada ada yang bagus, tapi disuruh membaca kita tuh suratul Ikhlas. Kalau kita berzikir kada ada lagi yang kita rasakan. Ini kada apa-apa itu. Pian kada ada lagi pikir pian rasakan tuh hilya alian lejat lah pian. Kalau kada lejat bisa teguring namanya. Ini kalau orang berzikir tuh rasa hilang, rasa lejat dia, segar. Lejat tuh segar karena melihat sudah merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Itu berarti zikirnya naik kepada makam syahadah namanya. Tapi kalau misalnya waktu berzikir tuh hilang, kada merasa lagi, teguring bisa yang itu. Kalau mau berzikir apa harus berjajah zikir dulu kah kada perlu. Kecuali zikir yang khusus. Bila zikir khusus berarti murid itu adalah murid khusus sudah. Yaitu dia dalam perjalanan salik berarti. Karena di bawah bimbingan guru kalau zikir khusus berarti. Waalaikumsalam. Musahadah itu kayak apa guru? Musahadah itu menyaksikan ya. Musahadah itu kalau bahasanya itu menyaksikan kalau bahasa Indonesia. Ya saksikan ya alam ini adalah ciptaannya Allah Ta'ala. Sampai di situ. Jadi dulu pian belajar musahadah. Kada perlu menjelaskan musahadah yang terlalu dalam. Karena pian kada mengerti musahadah ini lagi. Membetakun musahadah. Musahadah itu kalau bahasa kita menyaksikan. Apa yang disaksikan? Seluruh alam ini adalah ciptaannya Allah Ta'ala. Nah disitulah kita memusahadakan. Apa yang dimusahadakan? Allah Ta'ala ini bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Menjadikan ini seberatan alam. Cukup sampai di situ aja. Musahadah dulu. Kalau belajar sampai ke dalam-dalam kita sampai ke diri macam-macam musahadahnya. Cukup sampai di situ aja kalau tahap awal. Itu namanya zikir lah, zikir namanya, sir namanya, zikir sir namanya. Sudah. Apa Anda berbicara apa bisa dengan berzikir? Bisa. Alhamdulillah Ta'ala. Makanya zikir sir itu tidak mesti namanya.
Waktu kita berbicara, apakah dalam keadaan zikir? Iya, berzikir. Kenapa? Karena kita ingat bahwasanya kita berbicara ini bukan kehendak kita. Semuanya merasakan bahwasanya kita berbicara ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Dalam berbicara kita dalam berzikir namanya. Ingat dengan Allah Ta'ala. Makanya orang berzikir sir ini dalam keadaan makam musyahadah itu duduknya, diamnya, berjalannya, semuanya dalam keadaan zikir. Aktivitasnya apapun itu dalam keadaan zikir. Jangankan berbicara, buang hajat pun dia dalam keadaan berzikir. Kalau sudah makamnya ini makam musyahadah. Berarti itu. Mudahan pian paham. Itulah namanya zikir sir tadi itu. Jadi luas zikir sir itu. Semoga sihat amin ya rabbal alamin. Sudah ulun jelaskan Jailani lah martabat 7 tadi itu. Martabat 7 itu martabat uluhiyah dan ubudiyah. Assalamualaikum Pak belajar. Masya Allah. Kalau ruang kosong itu di mana guru? Di masjid. Kada tahu pian ruang kosong itu pandangan musyahadah kita. Arti kosong itu artinya kita jangan merasa memiliki innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu kosong namanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan pian mencari. Kosong itu artinya kita jangan mempunyai akuan. Itu kosong ngarannya. Kosong tapi ada. Siapa yang ada? Yang menjadikan itu kosong. Iwan, Masya Allah. Waalaikumsalam Iwan. Mana dulu dicipta sudah ulun jelaskan. Kada usah mencari yang kalam kata dahulu, Nur Muhammad kata dahulu. Yakini yang mana pian yakini. Yakini keduanya itu kalau diciptakan berarti sama-sama muhaddas. Sama-sama makhluk namanya. Setiap makhluk suhud aja kepada nama menjadikan. Entah itu kalam kah, entah itu Nur Muhammad kah, entah itu Nabi Muhammad kah, entah itu apakah pokoknya masih wallah alamun suhud. Pandang bahwasanya tidak terjadi itu kalam, tidak terjadi itu Nur Muhammad selain daripada diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jangan memikirkan mana kalam kata dahulu atau Nur Muhammad kata dahulu. Lihati dulu hadisnya innallaha khalaqa qablal asya ya. Itu nur berarti kalam masuk akal ke dalam bahwasanya kalam itu di bawah Nur Muhammad. Wa minhu jar Habib Ali wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Itu sudah pasti dari Nur Muhammad itulah kalam dijadikan, aras dijadikan, surga dijadikan. Itu sudah pasti. Karena minnya itu adalah istighraq namanya. Semuanya itu kepada Nur Muhammad. Kalau bicara Nur Muhammad kita kan berbicaranya zikir ini. Yang zikir itu nanti akan kembali kepada Nur Muhammad nanti. Namanya di makam musyahadah nanti kenalah. Matikan diri sebelum kita mati maksudnya iya itu musyahadah namanya, menyatakan diri kita kosong pada hakikat la maujuda illallah, la qudrata illallah, la hayata illallah. Dengan apa itu menyatakan, merasamakannya dengan napas kita. Zikirnya nanti zikir napas. Mutu qabla an tamut itu zikirnya zikir napas nanti biar pas. Kalau dikali zikir napas bolehlah, boleh aja, bisa aja. Asal mengatakan la ilaha illallah, di hati menyatakan tidak ada yang maujud, tidak ada yang hidup, tidak ada yang kudrat, tidak ada yang iradat illallah. Itu mati juga. Di dalam hakikat namanya mutu qabla an tamut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arti mutu qabla an tamutu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu asalnya dari Allah Ta'ala. Kita asalnya kadada diadakan oleh Allah Ta'ala. Berarti ada kita ini ditakluki oleh sifat-sifat ilmunya Allah Ta'ala. Berarti semua yang ada pada kita ini siapa? Majhar kenyataan sifat Allah Ta'ala. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita kada berisi sifat, kada berisi af'al, kada berisi zat. Kembalikan. Matikan diri kita di hakikat itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan. Setelah kita mengembalikan zat kita, mengembalikan sifat kita, mengembalikan af'al kita, maka kita akan melihat, mengetahui siapa yang punya zat sebenarnya, punya sifat yang sebenarnya, yang punya af'al sebenarnya. Itulah makamnya musyahadah namanya, zikir sir namanya, musyahadah namanya. Panapil baka ajzakaya. Panapil baka itu apabila sudah makamnya nanti makam panapilah yang sebenarnya. Kita ini kan menceritakan panah di makam
di makam musyahadah baru, bukan di panapil. Jadi kada usah nong panapil baka tuh belum lagi. Pian ini masih di jalan salik masih. Karena yang tahu panapil baka itu nanti setelah wasil pian. Itulah namanya bakabillah namanya. Pana dulu kita. Kita di pana di makam musyahadah aja belum, pana di zikir aja belum, membicarakan panapil baka sama makam wasil itu belum lagi. Cukup sampai di makam musyahadah nih dulu, azkiyalah. Cukup sampai di makam musyahadah. Karena apa? Karena makam panapil baka, pana ulfana sampai bakabillah itu kada bisa hasil, kada bisa dapat, kada bisa tercapai terkecuali makam musyahadah ini dilewati dulu. Makam zikir ini dilewati dulu. Kalau kada makam zikir ini dilewati, kada bisa dapat makam pana ulfana itu, kada bisa. Bapian kada paham berarti. Kada paham Abdullah patah. Maka ulun jelasakan rinci sudah ulun jelasakan. Mana kuni tempatnya? Tempat makam zikir sir itu tata letaknya di mana aja? Suhutnya di hati kita suhutnya. Lalu di mana kita mensuhutnya? Seluruh alam gerak diam kita. Suhutnya di hati kita Abdullah Patahlah. Jangan letaknya di mana? Letak musyahadah itu adalah di hati kita. Ufukul kalbi namanya, latifah kita, basyariah kita lah yang memandang. Nah disitulah letaknya. Lalu mana aja zikir sirnya? Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita gerakan. Disitulah yang kita suhud. Namanya tadi adalah wahdatus suhud namanya. Kalau letaknya di mana sirnya itu namanya takkan tuh zikir sir. Iya di ufukul kalbi namanya, basyariah kita, di latifah kita yang paling halus. Sehingga kita kada mengerti latifah kita. Karena yang mensuhud itu adalah dirinya sendiri nanti. Nah ini sudah sampai ke tingkatan ulun menjelaskan la maujuda ilallah. Ini adalah berzikir sir dengan sirnya namanya. Sudah berzikir tahapan zikir sir sampai kepada sirnya yang berzikir. Paham lah pian Abdullah. Mun kada paham itu ulun kada menjawab lagi pian. Kenapa? Berarti pian tingkatannya masih sampai di zikir sir kada mengerti lagi. Zikir biasa. Jadi pian jangan menanyakan sampai ke dalam. Semakin pian kada paham. Ini. Alhamdulillah makasih benar. Engge. Karena pian bertanya lagi, kebulik pasti pertanyaan pian ke makam salikin lagi. Kalau ini pertanyaan zikir sir tata letaknya di mana? Iya tadi itu sampai ulun menjelaskan sudah kepada sir itulah yang berzikir. Nah itu pian kada paham tuh. Bila ulun sampaikan zikir sir itulah yang berzikir. Nah itu orang kada paham. Kalau kada mengerti. Nah itulah. Nah ini sampai kepada Nur Muhammad berarti kisahnya tuh. Bila ulun menyebutkan sir itulah yang berzikir. Nah itu berarti sudah sampai kepada makam tauhid. Namanya tuh wahdatus suhud. Wahdatus suhud tuh dua aja. Tauhid dan Nur Muhammad nanti. Itulah itu. Tapi kita kadang sampai ke situ. Kecuali pian tahu sudah sampai zikir ini. Ulun ini umum aja dulu zikir sir dan zikir jahar. Zikir sir itu seperti apa sudah. Kayaknya pian hendak minta keterangan itu zikir sir yang sirnya yang berzikir. Nah itulah zikir sir di makam musyahadah namanya. Itu. Kalau di luar aja kada mengerti kada kawapian masuk. Makanya di makam zikir sir ini orang sudah mengerti namanya tauhid namanya. Sudah mengerti belajar tauhid dan sudah mengerti cara musyahadah mengamalkan tauhid itu supaya dia masuk kepada hakikat namanya. Jadi ilmu tauhid itu masuknya kepada ilmu hakikat kalau diamalkan. Nah disinilah namanya suhud namanya. Suhud namanya. Musyahadah di dalam suhudnya. Di dalam suhudnya dia musyahadah menyaksikan. Di dalam penyaksiannya ia menyaksikan. Nah ini makin bingung lagi pian. Makin bingung lagi. Nah karena tidak ada yang disaksikan di dalam suhudnya selain yang mensuhud itu. Nah bingung lagi itu. Di dalam suhudnya, di dalam musahadahnya tidak ada yang menyaksikan kecuali yang disuhudnya. Nah itu parah lagi itu. Masya Allah Maryam, makasih.
Guru kalau maghrib dan isya bisakah jamak kasar? Ampun maaf. Ya kalau dalam perjalanan boleh aja. Kalau dalam perjalanan atau menunggu Maryam, terima kasih, masya Allah. Fakirah, satu gini sambatlah. Sambat Maryam aja sudah. Maryam makasih, masya Allah. Maryam Mahdalena. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Guru, kapankah Tuhan diberi nama Allah? Jangan mencari namanya, cari nama pian. Allah Ta'ala itu siapa yang menyebut Tuhan itu di awalnya? Nur Muhammad. Sudah mulai jelaskan. Mencari namanya. Ulun sabetakan Nur Muhammad sudah. Karena Nur Muhammad lah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guru, minta izin ikut menyimak. Orang inilah kada hendak mencapai kemakrifatan, tapi belajar ilmu ma'rifat ini betakun siapa yang menyebut Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala ketika inya belum dijadikan. Itu kada mencapai pian ma'rifat. Kada bisa pian mencapai ma'rifat mengaji itu. Pian tuh mengaji ilmu ma'rifatnya supaya ma'rifat, jangan mencari kedudukan Tuhan di mana. Tuhan sebelum dijadikan tuh di mana sidin ba'anak. Berarti pian kada paham ilmu tauhid. Kada paham siapa nama-namai Allah Ta'ala itu dia. Jangan itu pian. Yang pian cari itu bagaimana pian itu ketemu dengan Allah Ta'ala. Ketemunya itu supaya laisa kamislihi syai'un. Jangan di mana Allah Ta'ala bertempat sekarang ya. Jangan kayak itu. Bagaimana sekarang engkau tuh menemukan Allah Ta'ala. Waalaikumsalam. Usop, masya Allah, terima kasih Usop, masya Allah. Kita pertanyaannya yang melenceng kada kita jawab lah. Melenceng daripada tema kita kada ulun jawab. Soalnya orang tuh banyak yang terpaku kepada zikir itu, terpaku kepada terpaku kepada zikir itu ini itu. Bila zikir sir itu harus ini, ndak lah. Ndak bisa. Karena kalau kita sudah mengerti masalah zikir sir itu, kita sudah tahu seperti apa zikir yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bentuk. Itulah sudah mengerti kita. Namanya mesra kita namanya. Kada kawa ulun mejakan kalau di sini masalah mesra Nur Muhammad itu pian beguru dulu. Beguru dulu. Anyar diberikan guru mau rasamkan dengan pian. Cara merasamkan Nur Muhammad itulah pian belajar cara merasamkan, memesrakan. Karena pian sudah mengerti Nur Muhammad itu seperti apa talib lah. Mennya kalau belum mengerti kayak apa pian memesrakannya. Iya, yang mengalami aja yang maaf. Jailani masalah. Salawat pangguru ada juga kah yang sirna? Bagus pian betakun. Makanya kita tuh musahadah di zikir ini ada dua sayangai. Satu melalui jalur tauhid namanya musyahadah, namanya kepada mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat. Yang kedua adalah zikir sir, namanya melalui musyahadah Nur Muhammad namanya. Nah ini. Jadi zikir melalui Nur Muhammad adalah ada melalui Nur Muhammad. Karena tiga aja tempat kita wasil itu. Satu musyahadah dengan murabi mursyid kita, pana pada murabi mursyid kita. Dua, pana pada Nur Muhammad. Yang ketiga adalah pana pada jalur tauhid. Nah, disinilah namanya zikir sir melalui jalan nur namanya. Nah, jadi zikir itu bukan mesti artinya mesti ingat. Bila ingat zikir ingat kepada Allah Ta'ala berarti zikir namanya. Kalau ingat itu musahadahnya, ingat kepada Nur Muhammad berarti salawat gugurnya. Salawat gugurnya. Pian bergerak berdiam, ingat dengan Nur Muhammad yang menggerakkan. Dalam artian ingat berkat Nur Muhammad, kenyataan Nur Muhammad. Berarti pian itu sir zikir sirnya adalah zikir terhadap Nur Muhammad berarti.
Salawat namanya, bukan zikir namanya, tetapi salawat namanya. Ingatkanlah kedudukan zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita musahadahnya kepada Allah Ta'ala, berarti bergerak, berdiam, kita ingat ini kenyataan majar daripada Allah Ta'ala, berarti itu namanya zikir, namanya. Tetapi kalau kita bergerak, berdiam, ingat ini adalah kenyataan Nur Muhammad, maka disitulah namanya kita itu salawat namanya. Musahadah, menyaksikan salawat. Belum sampailah ulun ini menyatakan, ini belum sampai kepada makam wasil, namanya zikir jat, belum. Zikir sir inilah yang akan membawa kita kepada zikir jat, yaitu fanafillah. Musahadah terhadap Nur Muhammad inilah namanya kita tuh menyaksikan kebesaran Nur Muhammad. Itu bukan zikir, bukan salawat jat lagi. Kalau salawat jat nanti makamnya wasil, zikir jat makamnya wasil namanya. Makamnya sudah wasil. Kita sebelum wasil makamnya. Musahadah makam kita lah. Belum sampai di situ kita. Belum sampai di situ. Jangan sampai situ. Kalau sampai pian usahakan di musahadah ini aja. Karena makamnya wasil sampai kepada zikir jat atau kepada salawat jat, itu anugerah Allah Ta'ala. Ikuti aja ulun ini, ikuti terus. Kira ulun menjelaskan kalau ada pertanyaannya. Kalau penjelasannya sampai ke situ, ulun jelaskan nanti. Kalau ulun diberikan Allah Ta'ala membukakan untuk menjelaskan itu. Guru kalau sembahyang anak halus duduk di sajadah. Kalau duduk di sajadah belum bersunat, berpupuk sahaja kalau sembahyang. Kalau pupuknya itu misalnya ada najisnya, lalu dia berpingkut dengan kita atau duduk dengan kita, itu kada sah, terkecuali langsung disingkirkan. Kalau duduk di sajadah aja kada ada urusannya. Kada apa-apa kalau duduk di sajadahnya, nya berpupuk walaupun nya bernajis. Kada apa-apa asal jangan kena anggota kita. Kalau pupuknya lah nya tuh kekanakan berpupuk, dalam kita pakai pimples, lalu inya itu duduk di sejadah kita kada apa, kecuali pupuknya tembus dan najis itu kada tersentuh ulu kita. Kalau tersentuh baru kada sah sembahyangnya. Ini kita langsung aja lah. Sirur asrar itu apa guru? Maryam, tolong moderator itu disematkan aja lah yang pertanyaan kada menjurus kepada apa namanya itu, yang kepada judul di anunya Maryamai, di apa namanya itu, di ulun jadikan pian anak siapa. Sirur asrar itu apa guru? Sirur asrar itu ada dua panah. Ketika kita itu mendapatkan sudah dalam masuk kepada zikir sir tadi itu baru kita dapatkan sir laduni yang pertama itu untuk membuka futuhat. Kalau sirur asrar itu sebenarnya makamnya sesudah terbuka futuhat, sesudah wasil. Tetapi sebelum wasil itu adalah kuncinya itu mendapatkan sir, namanya laduni warid dulu. Jadi sir yang pertama itu di makam musahadah, setelah musahadah atau waktu musahadah itu diberikan Allah Ta'ala sir. Sir itulah yang membawa kita kepada terbuka futuhat. Fanlah. Jadi ulun jelaskan dulu seperti ini. Orang yang berzikir, ini kan tujuannya adalah untuk terbukanya futuhat, yaitu wasil ilallah. Jadi dia berzikir baik zahar ataupun sir. Ini akhir dengan zikir sir, dengan zikir zahar tadi itu, dia akan diberikan Allah Ta'ala namanya makam syahadah. Rasa menyaksikan dulu Allah Ta'ala, rasa lezat dulu berzikir. Ini belum terbuka futuhat. Nah di sini disebutkan juga sir namanya. Kalau dia merasakan lezat, merasa hadir Allah Ta'ala, merasa nampak di dalam zikirnya sudah, merasa nampak di geraknya sudah, tetapi masih di dalam makam zikir. Lalu setelah merasa nampak makam syahadah, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, lalu diberikan sir oleh Allah Ta'ala. Nah sir itulah yang membawa kepada terbukanya futuhat nanti. Makanya zikir itu kada bisa membawa kita kepada terbuka futuhat. Guru kita tidak bisa membawa kita terbawa kepada makam ma'rifat, kada bisa. Tetapi tanpa guru kita kada bisa mencapai ma'rifat juga. Karena zikir yang diberikan guru itu tidak bisa membawa kita ke ma'rifat. Bimbingan guru tidak bisa membawa kepada ma'rifat. Tetapi hasil daripada zikir dan bimbingan guru itu membawa kepada warid. Warid ini minallah. Makanya ma'rifat itu kada bisa didapat kecuali dengan warid. Nah setelah kita berzikir musahadah,
lalu diberikan Allah Ta'ala di dalam hati kita, ada namanya sir. Sir itulah yang membuka akan ma'rifat tadi itu. Makanya disebutkan ulama kalau malam yadri lam yajuk pian. Kita tuh nanti habis zikir kita itu. Habis zikir kita itu tidak ada lagi kita mau mengingat zikirnya itu. Kenapa? Kita lejat sudah di makam lejat, makanya kita berhenti berzikir. Makanya itu putus dari guru kita tadi itu. Guru kita tuh cuma sampai mentalkin kita zikir, tetapi membawa kemakrifatan tidak bisa. Tetapi tanpa zikir guru, kadang mungkin kita mencapai makrifat. Jadi ma'rifat itu maksudnya memang dari Allah Ta'ala. Setelah kita hasil daripada musyahadah, hasil daripada zikir, diberikanlah sir, baru kita itu dengan sir itu terbukalah ma'rifat. Itulah sir yang pertama. Habis itu setelah kita terbuka, baru dibukakan sir. Habis terbuka sir, dibukakan lagi sir. Itulah namanya fanaul fana, fanaul fana, fanaul fana, sampai kepada makam bakabilah. Itulah akhir daripada makam salikin namanya, yaitu makam muntahi, yaitu makam ma'rifatullah. Nanti seperti itu lagi terulang lagi, bisa terbuka sir, bisa tidak. Jadi pian jangan mengatakan setiap yang terbuka ma'rifat itu dapatkan sir, tidak mesti. Kadang mesti, kita itu kadang dibukakan ma'rifat saja, tidak dibukakan sirnya. Cukup kita merasakan kelezatan kebesarannya. Tetapi ma'rifat itu adalah kunci untuk terbukanya sir. Sebagaimana terbukanya sir, terbukanya ma'rifat itu adalah kuncinya musyahadah dengan zikir sir ataupun dengan zikir jahar. Nah, itu pian begurunya, beguru yang bagus-bagus. Begurunya itu sebenarnya biar beguru pun pian kada dapat juga, tidak akan dapat. Tidak akan dapat maksudnya itu kada dapat. Karena apa? Karena kita itu akan terbuka ilmu itu setelah kita mencapai ma'rifat nanti. Setelah kita wasil. Setelah dibukakan Allah Ta'ala, jadi kita mudah menceritakannya. Kenapa? Karena kita mengalaminya baru kita mudah menceritakannya. Kalau kita kada mengalaminya, kada susah kita menceritakannya. Karena tidak tahu kedudukan urutannya. Urutannya dibukakan Allah Ta'ala itu. Kalau orang sudah bermurabi mursid, ala titiklah. Itu kada boleh dia berwiritan lain. Artinya berwiritan lain itu kecuali izin daripada gurunya sebenarnya. Kalau sudah orang bermurabi mursid, itu boleh dia berwiritan yang lain-lain. Cuma utamakan wiritan daripada gurunya. Bila pian berwiritan yang lain telantar daripada guru pian wiritan guru pian, berarti pian menganggap wiritan guru pian murabi mursid itu pian kada paten. Pian beretirat dengan guru pian, beretirat dengan yang diberikan guru pian wiritannya, berarti pian kada akan terbuka futuhat pian, kada bakalan terbuka. Ingatkan orang bermurabi mursid itu beda dengan orang yang murid biasa, murid tabaruk. Orang murabi mursid yang punya murabi mursid, kata dia ini murabi mursidku, tapi amalan yang diberikan sini kada pernah diamalkan. Itu berarti bukan murabi mursid pian, bukan bermurabi pian. Ada bermurabi, pian itu tetap di makam biasa berarti, makam murid tabaruk berarti. Ingatkan itulah. Orang bermurabi mursid itu orang yang sudah benar-benar di bawah genggaman gurunya, itu murabi mursid namanya. Kalau dia menambahkan amaliyah, amaliyahnya itu kadang mempengaruhi akan amaliyah yang diberikan gurunya, murabinya. Tinggi. Karena bila pian mengutamakan amalan yang lain selain daripada amalan yang diberikan murabi mursid, itu berarti pian beretirat sudah dengan murabi mursid. Abah Sulaiman. Bagaimana pengertian makam? Makam itu artinya kalau secara umum adalah tempat berdiri, tempat berpijak, itu namanya makam namanya. Kalau secara orang makbarah namanya makam juga. Tetapi masalah makam di dalam ilmu hakikat ini maksudnya kedudukan suhud kita. Makam itu adalah kedudukan suhud kita, pandangan kita terhadap Allah Ta'ala. Pandangan kita terhadap yang menjadikan kita. Itu namanya adalah makam di makam tauhid namanya. Orang ini makamnya adalah makam salikin ya. Berarti makam salikin itu orang yang tidak akan lupa memandang Allah Ta'ala terus. Digeraknya, diamnya, itu pandang orang salikin. Baik beribadah, baik dia berjalan. Dan orang yang di makam salikin di bawah bimbingan guru dia itu. Musahadahnya.
supaya dia mengerti musyahadah itu seperti ini. Itulah makam namanya. Ingat sama zikir dulu. Ingat itu sama kalau lawan zikir. Inggih. Tapi ingat apa dulu? Ingat siapa menyematkan lah? Ada yang menyematkan, alhamdulillah. Inggih. Ingat tuh sama dengan zikir. Inggih. Alhamdulillah ada yang menyematkan. Upan, masya Allah, upahan. Masya Allah, terima kasih yang menyematkan lah. Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf lahir batin Mama Gina. Inggih. Paman Anum, bajikir kada besuah huruf kada basara. Namanya musyahadah. Tanda orang di makam tauhid jat apa itu guru? Kada bisa pian. Kada bisa digambar, kada bisa disambatakan orang di makam tauhid jat, kada bisa pian. Karena orang yang di makam tauhid ini dia biar duduk berjalan. Yang maksudnya makam ini adalah kedudukan pandangan hati. Jadi kada bisa pian melihat orang, wah ini bertunduk terus berjalan, orang ini ahli ma'rifat, belum tentu. Karena arti makam itu adalah kedudukan musyahadah hatinya, penyaksian hatinya terhadap Allah Ta'ala. Jadi orang itu bisa tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul jat, bisa juga nyepana pada Nur Muhammad. Bisa jadi kada-kawa kedudukan makam itu, karena kedudukan makam itu adalah suhu hati. Orang ini di makam tauhid ke makam apa kan, ada mengerti kita. Cuma kita melihat orang ini banyak baca salawat, kemungkinan dia itu musyahadahnya Nur Muhammad. Orang ini banyak berzikir, kemungkinan dia itu makamnya adalah kalau dia salik, mungkin kemungkinan makamnya adalah musyahadahnya di tauhid. Orang ini banyak beristighfar, bisa jadinya banyak hutang. Kadang kalau dilihat, kadang bisa. Orang ini misalnya berzikir, makamnya ini makamnya kedudukannya adalah makam orang ini makam di Nur Muhammad. Rupanya berzikir baca salawat itu supaya sugih, supaya banyak hutang lunas. Bisa jadi. Karena ke makam kedudukan itu kada bisa dilihat ya lah. Orangnya aja yang tahu. Orang sama dengan orang tadi yang berzikir itu dia tidak tahu. Orang tidak tahu dia di makam tajrid, di makam musyahadah. Itulah namanya khalwat namanya. Tajrid ujlah batin namanya. Khalwat batin itu tidak ada yang tahu. Makanya wali itu kadang-kadang mastur, tersembunyinya. Kenapa? Karena batinnya aja yang memandang Allah Ta'ala. Orangnya di pasar aja, menjahit sandal aja, berjual ikan aja. Tetapi batinnya bertakluk terus dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia senantiasa merasakan tadi, merasakan musyahadah terus. Salawat jat kayak apa guru? Salawat jat itu sudah masuk kepada makam musyahadah di pada Nur Muhammad nanti. Tetapi salawat jat itu apabila sudah wasil. Kalau kada wasil kepada Allah Ta'ala, makamnya masih musyahadah, namanya masih makam musyahadah di salawat baru. Masih dalam zikir namanya, malamnya. Kalau salawat jat itu orang yang sudah panah terhadap Nur Muhammad yang sebenarnya nanti panahnya. Itu baru namanya makam salawat jat namanya. Kalau kita ini makam musyahadah baru kalau memesrakan Nur Muhammad, menyatakan Nur Muhammad, itu baru makamnya salawat sir namanya. Salawat sir. Bukan salawat jat. Ingatkanlah, kalau kita musyahadah terhadap Nur Muhammad, menyatakan Nur Muhammad, merasakan Nur Muhammad, merasamkan Nur Muhammad, itu namanya sir namanya. Salawat sir baru. Kalau kita sudah sampai kepada makam ma'rifat, panah pada nur baru, itu namanya salawat jat namanya. Belajar supaya dapat ranking apa amalan supaya kabul hajat. Baca ala yang man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ini Abah Sulaiman. Kalau bawaan dari senang terus itu apa guru? Kada mesti. Kalau senang itu dari mana dulu? Dari zikir kah dari apa? Dari zikir kah dari apa? Panah itu apa Ustaz? Maksudnya jauh itu apa guru? Zauq itu apabila kita sudah merasakan lezat, berzikir lezat jauh namanya. Ini macam-macam jauh tuh. Jauh tuh kan kalau bahasanya di ilmu tasawuf adalah jauh tuh nyaman, lezat, jauh namanya. Jauh tuh boleh juga di makam nanti wakam wasil. Di makam tidak wasil bisa juga jauh. Orang berzikir merasakan lezat tetapi belum wasil. Itu jauh juga bisa, namanya makam syahadah namanya. Makam syahadah namanya makam tajrid. Jadi kalau kita berzikir itu di makam tajrid, kita merasakan juga jauh nanti. Tajrid itu merasa kita berdua aja dengan Allah Ta'ala. Tetapi masih belum makam sempurna.
masih dalam keadaan diberikan jauh, berarti itu sudah dapat dalam berzikir itu dia sudah masuk kepada makam syahadah namanya. Belum habis itu baru jauh setelah kita di makam musyahadah tadi, nah itu di makam zikir sir tadi itu hasil namanya dapat jauh, namanya warid jauh tuh. Nah warid atau jauh di makam musyahadah itulah yang membawa kita kepada makam ma'rifat nanti. Baru kita itu pana namanya. Kada bisa. Kalau tauhid jadi pian kada bisa, kalau menyebutkan makam tuh kada bisa. Makam tuh malam yadri lam yajuk. Makam itu bukan makam zahir. Makam zahir itu kedudukan musyahadah lah. Suara kritik parut orang puasa apakah masuk? Nah ini menyimpang, siapa nyimpang? Termasuk zikir sir guru. Jangankan geritik parut, bunyi cacak gen. Bunyi apa aja. Karena apa? Arti zikir itu adalah dia menyaksikan setiap gerak dan diam yang didengar, yang dilihat itu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka jadi zikir. Makanya jar ulun zikir sir ini biar sambil behira pun kada jadi masalah. Sambil pun, biabi pun tidak jadi masalah. Tetap jadi zikir baginya. Kada zikir. Karena orang yang di makam ini senantiasa memanakan dirinya terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dia sudah mengerti bagaimana cara musyahadah. Menyaksikan, inilah yang dinamakan makam orang salikin, orang yang dinamakan pekerjaannya itu suluk namanya. Musyahadah itu suluk, orang yang mengerjakan itu namanya salik. 24 jam kada bisanya. Jangankan bunyi parut, bunyi apa aja. Paham kira-kira pian? Kayak gaul, masya Allah. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nur Muhammad itu adalah rahmat lil alamin, sirul akwan, hayatul akwan, mambaul akwan. Bagaimana Nur Muhammad itu pian tahu Nur Muhammad kena? Bila pian sudah panah terhadap Nur Muhammad baru tahu. Pian musahadakan ya setiap gerak dan diam ini adalah terbit daripada Nur Muhammad. Artinya kenyataan Nur Muhammad. Karena seluruh alam ini ruhul akwan, hayatul akwan itu Nur Muhammad. Jadi kalau pian menakuni Nur Muhammadnya itu seperti apa? Pian musahadakan dulu kenyataan Nur Muhammadnya ini, baru pian bertemu dengan Nur Muhammad. Kembalikan semua yang pada diri kita ini, nyatakan diri kita ini zahir dan batin, gerak dan diam kita ini adalah Nur Muhammad. Baru akan kita ketemu setelah kita panah terhadap Nur Muhammad. Tapi kalau pian merasa mengakui itu bukan Nur Muhammad, seumur hidup pian kada bertemu dengan Nur Muhammad. Apabila kita menyatakan diri kita tidak ada, maka yang adalah yang ada. Apabila kita menyatakan Nur Muhammad yang ada, maka Nur Muhammadlah yang nampak nanti. Wallahu a'lam. Baru di situ pian mengerti bagaimana kedudukan Nur Muhammad itu diliputi sifat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pian baru kenal Nur Muhammad yang sebenarnya. Jangan mencari Nur Muhammad itu seperti apa, tapi nyatakanlah diri kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Kada bisa pian mencari Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu nampak dengan diri kita, meliputi akan diri kita. Di mana Nur Muhammad itu? Ya kita ini Nur Muhammad. Seluruh alam ini Nur Muhammad pada hakikatnya. Setelah pian mengembalikannya kepada Nur Muhammad, barulah Nur Muhammad itu bisa mesra di gerak kita, di diam kita, di pandangan kita, di pendengaran kita. Disitulah kita namanya panah pada Nur Muhammad. Maka disitulah pian baru mengerti Nur Muhammad yang sebenarnya. Malam yadri lam yajuk, bila kada merasa pian kada tahu, bila pian kada mengembalikan kada pernah akan tahu. Ingat itu sama lawan zikir. Iya. Mana tukang simatakan nih? Ini. Suhud jua nang. Siapa menyematkan lah? Cara dan waktu berzikir dan berselawat yang baik paling ditakunakan nih. Yang bagus guru. Iya caranya itu Nur Sipalah. Caranya kita itu berzikir itu pertama berudu, menghadap kiblat. Kalau kita itu membaca salawat, bertawajuh kepada Nur Muhammad aja. Memesrakan diri kita kepada Nur Muhammad waktu kita membaca salawat itu. Rasakan saja yang kita ucapkan itu Nur Muhammad.
yang mengucapkan Nur Muhammad, yang mendengarkan itu Nur Muhammad. Seperti itu aja. Itu kalau ada yang bagusnya seperti itu. Jadi kita kadang merasa kita yang membaca salawat, tetapi kenyataan Nur Muhammad lah yang bersalawat. Sehingga di makam ini namanya Nur Muhammad, itulah yang bersalawat kepada Nur Muhammad itu. Kalau di makam tauhid, rasakan aja kita berzikir itu ingat kepada Allah Ta'ala. Yang mengingatkan adalah Allah Ta'ala. Yang memampukan kita berzikir adalah Allah Ta'ala. Apa itu sifat dan apa Allah Ta'ala? Rasakan aja kenyataan. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita ini mampu berzikir. Nah itu namanya puji kadim, kadim, tetapi di makam musyahadah, bukan di makam wasil. Dialah yang punya zat, dialah yang punya sifat, sehingga kita tenggelam di dalam sifatnya, tenggelam di dalam apalnya, tenggelam di dalam zatnya waktu berzikir. Itulah namanya mutu qabla an tamut, mematikan diri kita di dalam berzikir, musyahadah di dalam zikir, menyaksikan kita di dalam zikir bahwasanya kita kadang mampu berzikir, kecuali yang kita zikiri itulah yang memberikan kita rahmatnya sehingga kita mampu berzikir. Nah ini orang sudah panah sebenarnya di dalam makam musyahadah. Itulah namanya panah namanya. Panah itulah namanya insanul kamil, tapi belum mukamil lagi. Insanul kamil itu sempurna, dia menyerahkan dirinya, menyatakan dirinya la maujuda ila nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau izharu sifat wal afal, kenyataan daripada Nur Muhammad atau kenyataan sifat dan apal, tergantung musahadanya. Guru, bagaimana penjelasan Suhudul Kadim Tajalli? Itu sudah di makam, sudah makam Panaul Pana sayangai. Sudah makam Pana itu kepian kadada lagi namanya Suhudul Kadim Tajalli. Suhudul Kadim Pil Kadim. Ya itu makamnya Panaul Pana namanya. Nah, itulah makam Ma'rifatullah namanya. Disitulah pian kada tahu, kada kawaju, itu dikisahkan. Maksud tidak bisa diceritakan, itu di makam Kadim Puji Kadim itu adalah makam Ma'rifatullah. Disitulah dinamakan Arabtu Rabbi Birabbi. Kadim itu sifat Allah Ta'ala. Sifat Kadim itulah nanti yang membuka sirnya, akan rahasia sifat Kadimnya. Pokoknya kalau sudah Ma'rifatullah itu sudah mencapai wasil itu, itulah Kadim Puji Kadim. Kada bernama lagi Puji Kadim Tajalli, kada ada lagi. Kada ada lagi. Yang pian lihat itu Jamal Kamalnya Allah Ta'ala. Baru nanti terbuka sir, baru pian terbuka yang Kadim kan memuji ini. Sifat Kadim itu terbuka sifatnya, sifat ilmu. Kadang mesti Kadim, kada semuanya nanti. Kadang mesti nang sifat Kadim yang terbuka, enggak, tergantung dibukakan Allah Ta'ala. Cuma secara keseluruhan dibukakan itu adalah kesempurnaan sifat, itulah yang menyatakannya nanti. Kalau ingat guru aja saat berzikir, kada apa-apa, bagus. Kalau ingat guru apa nih? Saat beramalia, beraktivitas, wah bagus tuh panah peseh namanya. Nah, juga apakah dikatakan zikir? Iya. Kalau dia bermurabi mursyid, sama. Nanti berarti dia hendak panah pada syekh, namanya perhatilah. Nah, panah pada syekh itu bagus, lebih lama. Nya sama gina panah pada syekh itu, cuma beda makamnya nanti. Makamnya itu panah pada syekh itu adalah makamnya sama dengan gurunya nanti, khalifah nanti. Khalifah murabinya nanti dia, kalau dia panah pada syekh. Panah pada syekh itu orang yang bisa panah pada syekh itu dia akan menjadi khalifah daripada syekhnya. Ini otomatis orang itu mendapatkan panah pinur dan panah pada tauhid kalau panah pada syekh. Suhud juga namun suhud. Kita intinya di suhud ja lagi. Nang ada guru lah. Iya Muhammad Yamani. Nah itu bisa ngarannya itu. Kenapa Rasulullah itu berbeda kulitnya dengan kita aja? Pian gin berbeda dengan ulun. Hayalin syekh namanya. Iya, namanya panah pada syekh, namanya titik temola. Apakah setiap zikir apapun masuk ke dalam diri guru? Apakah tidak menjadi syirik hafi?
Tuh kalau sirik HP itu pian masih merasa berzikir, berarti pian kada belum musahada lagi di dalam zikir namanya. Ini. Siapa nih? Adi Saroyono. Kalau pian merasa sirik itu pasti berarti pian. Makanya kita itu kalau berzikir itu merasakan yang berzikir bukan kita, guru kita. Namanya pada syekh namanya. Kita kadada kan berzikir itu menghilangkan akuan. Yang kedua tidak ada yang nampak Nur Muhammad, kada maunya sirik HP. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam Nur Muhammad. Yang ketiga adalah dia itu tenggelam di dalam tauhid. Adalah inya. Tidak ada. Berzikir itu menghilangkan akuan ilallah, 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 ilallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilallah, ilallah. Itu menghilangkan sirik HP-nya. Makanya kita itu kalau kada bisa langsung aja tenggelamkan diri kita guru kita. Sehingga kita kada merasa berzikir, guru kita aja yang berzikir. Atau kita merasakan Nur Muhammad aja, tenggelamkan Nur Muhammad aja. Rasakan, suhadakan, murakabahkan, rasamkan, mesrakan Nur Muhammad saja. Asik aja kita dengan Nur Muhammad. Nur Muhammadnya yang baca salawat, Nur Muhammadnya yang berzikir. Muhammad Nurnya yang berzikir. Sudah, ngaran Muhammad Nur. Habis itu berzikirnya di Nur Muhammad, musahadahnya di Nur Muhammad. Apalagi adalah inya, ada lagi hilang di dalam Nur Muhammad, adalah sirik. Makanya belajar musyahadah itu pian harus mengerti, musyahadah itu adalah tempatnya kita menghilangkan sirik HP akuan dari itu dengan musyahadah itu. Apakah ada batasan waktu mendapatkan warid setelah mengamalkan zikir sir? Kada ada batasan, tetapi bila warid itu pian tidak terganggu, biasanya langsung pian terbuka futuhat, hantuntung lah. Jadi kada mesti habis berzikir langsung dapat warid itulah. Itu pian perlu ketahui. Nah, ulun jelaskan sedikit lagi lah. Ulun jelaskan ini seperti hantuntung inilah. Warid itu kadang-kadang didapat sebelum berzikir, ketika berzikir, sesudah berzikir. Tetapi ini bagi orang yang di makam musyahadah terus, makam salikin. Jadi orang yang di makam salikin ini kan dia musyahadah, berzikir tidak berzikir, dia tuh berzikir sir terus. Namanya musyahadah. Makanya dia bisa dapat warid itu waktu berjalan, waktu berkendaraan, waktu habis berzikir, waktu ketika berzikir waridnya datang. Itulah pembuka daripada ma'rifat. Bila warid datang tuh langsung dapat ma'rifat lah, hantunglah, kada langsung bisa mencapai ma'rifat. Asal jangan terganggu. Arti terganggu tuh kayak apa, Guru? Mun kita di jalan tuh biasanya terganggu. Keasikan kita musyahadah yang diberikan Allah Ta'ala, warid tadi itu terganggu dengan melihat orang. Jadi kalau pian detak warid itu berdiam pian. Asik aja, turuti apa yang di hatinya. Itu langsung terbuka futuhatnya. Langsung terbuka futuhatnya, langsung pian panah, langsung pian asik. Tapi makamnya itu sudah senantiasa musyahadah terus. Jadi dia langsung merasakan bisa kepanaan kapan saja. Ini makamnya musyahadah. Guru kenapa sekali-kali melihat orang kepala hewan, apakah yang salah? Kada atau kada salah. Itu namanya diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala di makam salikin. Karena pian lebih daripada itu nanti. Melihat orang berkepala hewan, itu adalah anugerah. Diberikan di makam salikin ketika kita mengamalkan zikir, sudah istiqamah. Nah, sudah. Pana itu apakah termasuk zikir? Orang itu di dalam zikir itu ada namanya pana. Pana itu hasil daripada zikir. Kalau berzikirnya memanakkan dirinya, itu namanya pana di dalam zikir. Kalau pana yang sebenarnya itu adalah hasil daripada zikir, kondrong gaming lah. Pana itu adalah hasil daripada zikir, yaitu warid tadi datang, namanya futuhat, terbuka. Nggih. Pana itu artinya kita kadang merasa, di dalam zikir itu pun kita bisa kita merasakan pana, belum wasil itu kita bisa merasakan pana. Makanya orang berzikir musyahadah itu namanya ibtidaul ma'rifat namanya. Kalau sudah ma'rifat itu namanya bimang pana namanya. Ingat akan ma'rifat itulah kada lama. Dikira pian lama lah kada. Dikira pian orang mencapai ma'rifat itu berzikir datang sir itu lama lah. Ndak, kada lama. Karena kembali lagi ke makam biasa, ke makam zikir namanya. Nanti terbuka lagi rahasia daripada Allah Ta'ala. Itu. Zikir sir samalah dengan zikir HP Guru, sama. Ini khairul akmal, sama.
Zikir khafi, zikir sir sama. Zikir khafi itu zikir tersembunyi namanya. Khafi itu kan halus. Jadi sambil musahadah namanya. Sambil musahadah, sambil ingat. Zikir sir itu ada yang di luar aja, di dalam hati aja Allah, Allah. Itu zikir sir juga. Tapi zikir sir kosong namanya. Kalau pian sambil khafi itu berarti sudah sampai kepada makam musahadah zikirnya. Ingat akan zikir sir itulah ada yang zikir biasa aja tapi tidak diucapkan. Kalau orang musahadahnya zikirnya tuh macam tingkatannya nanti macam-macam makam hatinya. Orang berzikir dalam hati tapi kadang musahadah. Ia zikir khafi juga, zikir sir juga. Tetapi dalam tidak ada musahadah. Dia tidak merasakan lezat. Walaupun dalam keadaan berzikir sir. Tetapi tidak merasakan lezat. Kalau sampean mau merasakan lezat berzikirnya itu dengan musahadah. Musahadah Nur Muhammad kah? Musahadah guru kah? Musahadah jalur tauhid kah? Baru pian merasakan lezat. Kalau ada lezat pian. Karena pian tidak kedudukannya mengembalikan hak-hak Allah Ta'ala. Tidak mengembalikan sepenuhnya memanakkan diri kita di dalam zikir namanya. Yang bertanya langsung naik ya. Moderator naik akan. Kalau ingat tidak berbentuk, berlapas, bersuara, mohon dijabarkan. Apanya dulu yang ingat, yang diingatakan? Kalau ingat tidak berbentuk, berlapas, bersuara, mohon dijabarkan guru. Itulah namanya musyahadah. Musyahadah itu tidak ada berbentuk, tidak ada bersuara. Melihat angin, melihat daun gugur. Ingat dengan yang menjadikan. Itu namanya zikir sir di makam musyahadah namanya. Nah itu kalau ingat, nah ingat itu kan artinya zikirnya. Tapi kada berbentuk, kada berlapas, kada bersuara. Nah itu namanya musyahadah, namanya di dalam zikir. Itulah namanya zikir sir. Jadi melihat apa aja, merasa apa aja, itu tidak berbentuk dan tidak bersuara. Merasa, bergerak, berdiam, itu ingat kepada Allah Ta'ala. Menyaksikan terus kepada Allah Ta'ala. Itulah namanya zikir sir tanpa huruf, tanpa suara namanya. Kan zikir sir itu kata saya di awal tadi ada yang berhuruf, ada yang bersuara. Di dalam hati Allah, 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 Allah itu zikir sir tapi berhuruf. Tapi kalau kita bergerak, berdiam, memandang, mendengar, ingat semuanya itu kebesaran Allah Ta'ala atau kebesaran Nur Muhammad, itu namanya zikir yang tanpa huruf, tanpa suara. Namanya musyahadah namanya. Senantiasa menyaksikan orang tadi nampak. Itu sudah makamnya bukan zikir lagi, cuma sudah makam syahadah, menyaksikan yang dijikiri sudah. Kalau tenggelam dalam keheningan dan kekosongan apa itu? Itu baru mesra namanya. Baru mesra. Pian mengetahui wasil itu pian asik, lezat, nyaman. Itu baru pian wasil. Kalau tenggelam dalam keheningan, ingat dengan Allah Ta'ala itu masih di makam musyahadah. Tetapi jahilanilah apabila kita itu memandang asik, berduduk kada nyaman, berdiri kada nyaman. Semuanya kebesarannya, kelihatannya, kita bergerak, berdiam ini semakin nampak kebesaran Allah Ta'ala. Itulah wasil ilallah namanya. Pian senyum terus pokoknya kalau dapat itu. Karena itu kelezatan mencapai kepada kesempurnaan. Karena apa? Karena sempian sudah diliputi oleh kesempurnaan. Sehingga apapun yang pian gerakkan, apapun yang pian lihat, itu tidak ada yang tidak sempurna. Karena di makam wasil itu pian biarpun dipukul orang, pian tetap sempurna melihat. Tidak akan merasa. Tidak ada merasa sakit. Semuanya nikmat. Semuanya nikmat dikala kita itu. Jadi melihat orang, dipotong orang. Karena jiwa kita ini hilang di dalam kesempurnaannya. Kalau wasil. Kalau pian merasakan hening, yaitu masih di makam musyahadah. Ciri-ciri orang yang masuk halwat nang kayak apa guru? Kada bisa. Pian halwat itu di bawah bimbingan guru. Kalau pian hendak masuk halwat sendiri itu nafsu namanya. Makanya orang yang berwiritan itu nanti dibawa kepada makam tajrid. Makam tajrid itulah yang bisa membawa kepada halwat nanti itu. Itu pun halwatnya deraulah harus izin guru. Karena kita beramaliyah tadi itu izin guru. Ingatkanlah inilah ulun beritahu lagi pian. Orang yang senantiasa berzikir musahadah kah, itu akan membawa kepada makam tajrid. Ada keinginan nanti dia tidak bisa ditahan
untuk berkhalwat itu. Kenapa? Karena setiap zikir itu akan membawa kepada makam syahadah. Asik dengan Allah Ta'ala. Disitulah dia mau berkhalwat nanti. Mau berkhalwat sendirinya. Itu kalau dia itu berguru harus izin dengan guru. Guru, ulun ini mengamalkan amaliyah yang pian berikan, ulun tidak enak lagi dengan manusia. Tidak enak lagi dengan dunia. Diberikan Allah Ta'ala, terbuka sudah hatinya melihat kehinaan dunia. Dalam artian kehinaan dalam pandangannya. Tidak ada tertarik lagi dengan dunia. Tidak ada lagi mau berkawan dengan orang. Nah ini berarti orang itu dengan amaliyahnya tadi ditarik ke makam tajrid. Disinilah dia nanti akan ada perasaan ingin menyepikan dirinya. Berujlah, berkhalwat. Nah inilah masuk dia kepada makam namanya tajrid namanya. Tajrid jahir dan tajrid batin kalau dia berkhalwat. Tetapi kalau gurunya tidak mengizinkan, jangan dipaksakan. Berarti pian tidak akan wasil. Kenapa? Karena sudah beriktirat dengan guru berarti. Beriktirat dengan guru. Jadi pian berhati-hati kalau berkhalwat itu di bawah bimbingan guru. Kalau guru menyuruh berkhalwat, berkhalwat. Kalau sudah kita mengamaliyahkannya, kan berkhalwat. Berapa hari guru? 3 hari Jersidin. Berapa hari? Sampai hendak keluar, kena aku suruh keluar. Hampir harus siap itu. Karena orang makam tajrid itu sudah cukup. Rezekinya cukup. Rezekinya cukup kalau makam tajrid. Jadi pian kada usah lagu kalau punya guru. Kalau punya guru murabi mursid, kalau sidin menyuruh berkhalwat, masuk aja pian khalwat. Kalau kada jangan, kalau tidak jangan. Kesian nanti anak buah pian di rumah. Tapi kalau perintah guru cukup berarti karena guru yang menjamin. Ulun kada menjawab karena tidak menjawabkan karena yang ada yang menyematkan. Yang mau naik bertanya sesuai tema. Inge bujur tu perhatian supaya bisa nyaman. Inge. Guru izin apa yang dimaksud tenggelam dalam diri? Itu makamnya sudah panah tadi. Tenggelam di dalam diri yang sebenar-benarnya diri maksudnya. Yaitu Nur Muhammad tadi itu. Tenggelam di dalam diri kita. Maksudnya dalam diri kita yang sebenar-benarnya diri. Sebenar-benarnya diri itu siapa? Apa? Yaitu kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Atau kalau musahadahnya dengan Nur Muhammad, sebenar-benarnya diri itu adalah Nur Muhammad itu sendiri. Kalau lu naikkan langsung bertanya aja lah, dimanapun. Langsung saja, ke temanya saja. Biar yang lain dapat apa namanya? Dapat. Assalamualaikum Guru. Sama paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun bolehlah minta jelaskan dari arti la maujud, la hayun, la alimun, la kadirun, la muridun, la asimiun, la basirun, la mutakalimun. Kalau segini sampai bihakillah. Yalah. Nggih. Itulah namanya makam kita itu musyahadah namanya. Musyahadah menyaksikan seluruh pada diri kita ini la qudrata la iradata la hayata illallah. Itulah musyahadah artinya. Kita menyaksikan seluruh yang ada pada diri kita ini, sifat kita, afal kita, zat kita ini semuanya itu bihakillah, ai bi qudratillah, bi iradatillah. Artinya jar ulun tadi itu musyahadahnya itu kita menyaksikan melalui tauhid namanya. Menyaksikan bahwasanya kita ini kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Itulah namanya memanakkan sifat 7. Kalau bahasanya itu orang mutu qabla an tamut. Mematikan diri kita di dalam hakikat. Di dalam hakikat apa? Kita punya penglihatan. Tapi penglihatan kita ini diberikan Allah Ta'ala. Berarti penglihatan kita ini kada sebenarnya. Tapi kenyataan daripada penglihatannya Allah Ta'ala. Mendengar, melihat, kudrat, hayun, kadirun, muridun. Kada bisa kita seberatan itu. Illallah. Kecuali itu diliputi oleh kebesaran sifat Allah Ta'ala. Maka disitulah namanya makam musyahadah. Makam jikir sir tadi. Kita mengetahui sir daripada diri kita adalah diliputi kebesaran sifat dan Allah Ta'ala. Sifat dan apa Allah Ta'ala. Di situ kita mengetahuinya. Jikirnya itu harus pian mengerti nanti cara menjikirkannya itu. Yaitu dengan jikir nafas namanya. Untuk memesrakannya itu. Pian tarik nafas pian.
Nggih. Pian tenggelamakan la maujuda la kudrata la hayata illallah. Pian buka mata pian, pian lihati diri pian ini adalah kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Paham pian? Nggih paham Guru. Nah, itu. Bila berzikir itu, tapi pian belajar lagi cara merasa makannya. Itu kalau zikir orang aja itu pian. Pian itu cara merasa makan itu pian belajar ilmu tauhid dulu. Supaya pian bujur-bujur waktu menyatakan la maujuda illallah. Waktu pian menarik napas itu kenyataan semua sifat apal dan jad. Karena kalau keadaan napas ini kita mati. Makanya itu namanya mutu qabla an tamut, mematikan diri kita. Makanya kita tarik napas kita. Kita tahan untuk menyatakan diri kita tuh mati pada hakikat. Kalimatnya kada mesti la qudrata la iradata, enggak usah. Berarti itu kalau pian paham nanti. Kalau pian paham itu nanti sekali menarik napas sudah tenggelamakan la hayata ilallah. Bilanya kada ada yang hidup berarti kada mendengar, kada melihat, kada bergerak, kada berdiam. Nyatakan jalla hayata. Amun sudah pian mahir kena zikir sir dengan ini, kada perlu lagi dengan lidah. Pian menggerakkan tangan sudah la hayata ilallah. Kalau sudah jadi zikirnya, pian mengejipkan mata sudah jadi pian. Sekali pian memejamkan mata, sekali pian tenggelam di dalam la hayatanya tuh, di dalam mati pian itu. Karena pian sudah masuk kepada zikir, namanya zikir di mana pian itu senantiasa menyaksikan sudah. Makam zikir pian tuh makam syahada kena. Kalau yang awam ini biar aja dulu ilallah, ilallah, ilallah. Nanti baru masuk kepada zikir rasam namanya, mesra namanya. Zikir memesrakan dengan napas, dengan gerak, dengan pandangan, dengan itu kan ada lagi berzikir, berdiam aja. Kita belajar nanti pian khusus belajar, cari gurunya. Cari gurunya yang belajar. Ulunnya umum aja dulu. Nih, kalau khusus itu pian harus mengaji dari tauhid, habis itu mengamalkan tauhid, merasamkan tauhid, memesrakan tauhid, memusahadahkan tauhid, sehingga pian itu benar-benar sampai kepada tauhid namanya. Sampai benar-benar kepada tauhid, benar-benar satu aja yang nampak. Nah, jadi belajar ilmu tauhid itu macam-macam tingkatannya. Lah, jangan belajar aja wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas sama wati wal arda wa ma bainahuma. Tanyakan dengan guru. Seperti apa yang sebenarnya itu. Nah, mun pian hendak melihati, lihati di YouTube ulun. Di YouTube ulun tuh namanya Imtinur Mustafa Lamandau. Nah, di situ ada ulun sambil melajari cara musahadah daripada sifat-sifat 20, merasa makan sifat 20. Setiap malam minggu biasanya ulun belajaran itu. Malam ini libur lah ulun lah. Libur tadi. Nggih. Habis puasa anu libur. Lah. Nggih. Nggih, assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung naik ya. Apa itu, Mak? Kupon kah? Siapa? Orang nggak datang. Oh, ini jujur ya sudah perlu ambil. Banyak kayak di kamar nih. Sudah lengkap semua. Apa tandanya kalau kita sering rindu dengan mursyid? Nah, kita sering teringat, sering sedih. Inggih. Kalau teringat, jangan teringat aja. Inggih. Kayak tandanya itu. Inggih. Murabi mursyid itu, kalau murabi itu senantiasa memantau kita lah, melihati kita 24 jam sebenarnya. Jadi nanti guru murabi mursyid itu kalau kita mengamalkan terus wiridan, dia akan dapatkan sir dari Allah Ta'ala untuk melanjutkan wirid pian sampai digantikan wirid pian. Itulah itu makamnya nanti seperti itu. Jadi ulun sarankan yang bermurabi mursyid itu kadang kita mengerti adab dengan murabi mursyid, beradab dengan murabi mursyid. Kadang kita tidak tahu, bisa mengambil tarikat, mengambil ijazah, ditinggalkan guru. Datang dengan guru berkisah kesedihan, berkisah kesusahan. Padahal itu bahagian daripada wiritan yang kita amalkan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ujian-ujian bagi kita itu untuk kita masuk kepada makam tajrid. Makam tajrid. Jadi kalau pian sudah bermurabi mursyid itu ada ujian, itu bagian pian adalah bahagiannya. Kalau pian kada tahan, jangan diadukan dengan guru, karena itu bahagian daripada kita itu amaliyah itu supaya kita masuk kepada makam tajrid. Makam tajrid.
Makanya orang yang di makam berwiritan di bawah murabi mursyid ini banyak cobaannya. Kalau punya harta kadang habis, kalau berisi bini penyarikan. Nah ini pian harus tahu itu makamnya. Kenapa aja ulun yang bawa wiritan yang diberi pian ni guru aja bini ulun penyarikan benar. Kada dahual sidin sarik taruh. Ya itulah supaya yang ada di hati pian sayang lawan bini itu keluar dulu. Karena pian harus masuk kepada makam tajrid itu segala sesuatu yang ada di hati itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dulu. Sehingga kita itu cuma berdua aja dengan Allah Ta'ala. Itulah makam sahadah, makam tajrid. Yalah, harus seperti itu. Jadi ulun masalah zikir ini sebenarnya zikir siri ini adalah amalia orang yang di makam musyahadah atau di makam salikin, bukan di makam awam. Bukan di makam awam. Nanti di makam salikin yang udah orang mempunyai guru yang dimana guru itu sudah membimbing dia bagaimana cara musyahadah, bagaimana cara berzikir dengan musyahadah yang sebenarnya. Kadang tenggelam dalam nur Muhammad, kadang di alam alam apa nih? Alam lagi. Dia dalam basirah lagi. Kada apa-apa. Seperti itulah. Hantunglah. Seperti itu. Dia tuh mesti taraki tanajul, taraki tanajul. Tidak bisa long taraki terus jajepian. Taraki terus. Tapi pian tenggelam di nur Muhammad tuh sampai kepada nanti tenggelam pada jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kalau orang itu tenggelamnya sampai Nur Muhammad berarti terbuka futuhat terhadap Nur Muhammad saja dulu. Ada ya tenggelam. Kalau sudah musyahadah Nur Muhammad itu kadada kita memikirkan nafsu. Kadada. Karena kita lezat di dalam kesempurnaan. Kesempurnaan itu yang lain itu kada sempurna. Bila orang tertenggelam di Nur Muhammad adalah nafsu. Kadada itulah namanya orang itu juhud yang sebenarnya. Juhud yang sebenarnya. Kalau ulun itu guru tenggelam di dalam Nur Muhammad aja mencuri ini jatuh kada bisa itu. Kada bisa. Karena orang yang tenggelam di dalam Nur Muhammad ini kada ada lagi kelejatan yang lain selain daripada kelejatan memandang Nur Muhammad. Jadi yang lain itu kada lejat, termasuk nafsu kada ada lagi kalau sudah tenggelam. Di waktu tenggelam orang mencapai ma'rifat itu yang lain tidak ada. Itulah orang itu sudah merasakan namanya jahid yang sebenarnya. Kosong yang sebenarnya, tidak ada yang lain. Yang tajali itu kesempurnaannya. Kesempurnaannya. Makanya yang lain kada bisa muncul. Kada bisa muncul. Ini definisi lejat bagaimana bu? Kada bisa diceritakan definisi lejat. Definisi lejat itu artinya sempurna kita memandang. Kayak apa pian? Jadi orang mencapai ma'rifat itu kada sama-sama semuanya. Tidak. Sering pian empat ulun lep ini. Pian memandang ulun ini kada sama dengan pandangan yang lain. Ulun sama menyikapi pertanyaan pian itu lain dengan yang lain, tergantung sir pian. Seperti itu. Jadi definisi lejat itu seperti apa aja? Kalau kema'rifatannya diberikan Allah Ta'ala cuma sedikit, ya sedikit ya kelejatannya. Kalau misalnya dekat lebih terbuka lagi, lebih lejat lagi kema'rifatannya. Jadi lejatnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, walaupun minumannya sama misalnya. Teh misalnya. Sama minumannya, makanannya sama. Tetapi kada sama rasanya setiap orang. Begitulah kema'rifatan. Semua hamba Allah Ta'ala ini diberikan kema'rifatan. Ada yang lejat, ada yang tidak lejat. Tetapi kalau di makam ma'rifat semuanya lejat. Orang yang mengucap dua la ilaha illallah itu ma'rifat dia. Tapi dia kada merasakan lejat. Orang yang di makam tauhid mengucapkan la ilaha illallah merasakan kepakirannya. Dia lejat dengan merasakan itu. Nanti di makam ma'rifat beda lagi. Nah orang yang ma'rifat itu nanti berbeda lagi. Tergantung sirnya yang diberikan lagi. Seperti itu terus. Jadi tidak ada yang sama. Kalau kema'rifatan sama. Tetapi kelejatan jauqiyah tidak ada yang sama. Yang kada sama. Tapi yang sama apa? Melihat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala itu pasti sama. Ibarat kita melihat orang itu. Melihat presiden ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang dekat, ada yang sangat dekat. Seperti itu. Kita melihat guru. Dekat lebih lagi dia lejat dengan guru. Agak jauh tidak merasakan kelejatan. Jadi kedekatan yang lebih dekat dan lebih mengetahui dengan gurunya. Itu semakin rindunya. Semakin bertambah kerinduannya. Begitulah dengan Allah Ta'ala juga.
Semakin orang itu banyak berkalam dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala, maka makam mahabbahnya itu makin tinggi. Makam mahabbahnya itu semakin tinggi. Jadi orang yang mencapai ma'rifat itu, bilanya makam mahabbahnya semakin tinggi, berarti ketaatannya semakin tinggi juga. Bisa kada berguringan siang malam. Kenapa? Karena senantiasa bertemu dengan kekasihnya. Kalau bertemu dengan kasihnya kada mengantuk. Kalau orang itu misalnya mengaku ma'rifat, tetapi kada ada makam mahabbah. Makam mahabbahnya tidak ada. Itu berarti bukan ma'rifat. Buktinya di mana? Meninggalkan syariat. Kada puasa, kada sembahyang. Itu kalahin ma'rifat. Itu cuma ma'rifat di ilmu namanya. Ma'rifat syaitani namanya. Ma'rifat syaitani. Hati-hati pian. Hati-hati pian. Makam mahabbah itu adalah makamnya. Itu mahabbahnya itu tergantung kepada kema'rifatannya. Tetapi sekecil-kecilnya orang itu di makam ma'rifat, itu kadang meninggalkan akan syariat. Ya ini guru tingkat tinggi sudah ini. Wahdatul wujud sudah. Manunggaling kau ni gusti dah ini. Paput. Dusta itu. Lah, dusta. Ini. Pak Amalia aja kada pernah kelihatan. Pak Amalia bewiritan kada pernah melihatan. Orang yang di makam ma'rifat itu nanti akan diberikan jajab. Di jajab itulah dia akan mengetahui makamnya. Makam dia. Makanya orang yang sudah ma'rifat ini kenapa jadi kada tapi banyak berzikir. Karena dia zikirnya itu dengan musyadah. Lebih abdal dia. Seperti itu. Lebih besar. Nah, satu tarikan napasnya itu sama dengan 40.000 orang mati syahid. Sudah satu kali menarik napasnya aja. Orang yang sudah mencapai ma'rifat. Karena apa? Dia menarik napasnya itu kenal bujur. Langsung mencapai melihat kebesaran jamal dan kamalnya Allah Ta'ala sudah. Karena di makam mahabbah. Apapun yang dia tarik, apapun yang digerakkan, apapun yang dia kijibkan, ini sudah masuk kepada makam panapilah bakabilah dia. Itulah yang besar nantilah. Tapi kita kadang membicarakan itu. Ini kada usah pian paham. Karena kalau kada dari awal kada paham pian, pasti kada paham. Yang paham aja. Karena ulun ini membicarakan di makam salikin, di makam jikir sir, bukan di makam biasa lah. Bukannya. Cara menghadapi keluarga kita yang sakit keras dalam menuntut hakikat, keras dalam hakikat, biarkan aja dia. Bila orang itu keras dalam ilmu hakikat, berarti dia berarti ilmunya itu ilmu namanya ilmu rakam yang banyak dipelajarinya, bukan mencapai kepada ma'rifat. Ilmu rakam, ilmu ingatan, ingatakanlah biarlah. Bila orang itu sudah mencapai kepada ma'rifat, ilmu itu kada lagi berbentuk diingatakan di buku. Tidak ada lagi. Ilmu itu tidak ada di buku lagi. Namanya ilmu Rabbani namanya. Bila pian bertanya, ada jawabannya. Bila pian kada bertanya, kada ada jawabannya. Kosong. Ilmu Rabbani itulah. Akmalah. Ilmu Rabbani itu kita kosong. Ditanya orang kita, kalau diberikan orang kita jawab. Kalau kada ada, kada. Itu. Kalau orang itu misalnya, kalau warga kita misalnya pengarasan, itu masih ilmunya itu ilmu buku masih. Ilmu hafalan masih. Ilmu rakam masih. Ilmu rakam itu pengarasan. Keras pokoknya punyanya bang. Amun kada kayak itu kada marifat lagi. Amun ini kada marifat. Amun kayak ini salah. Nah itu kada bisa. Belum. Nah. Karena kemarifatan itu nah ilmunya kada pakai buku lagi. Kenapa? Karena diberikan sir oleh Allah Ta'ala. Kalau kita semakin jauh, makanya membicarakan ma'rifat ini kada bisa tuntung pian. Biar 2 hari 2 malam kalau lagi asik. Kalau sampian tidak asik, sakit pinggang pian. Sakit pian. Gelisah pian. Kenapa? Namanya kada sejalur namanya. Kada mesra namanya. Kalau orang asik ilmu ma'rifat ini biar semalaman duduk. Kada merubah kakinya mampu. Tapi kalau orang kada sejalur itu 1 menit 5 menit udah berubah. Duduk. Sampai di sini gini dulu lah. Ingin minta maaf jam 9 lah, jam 10 lah. Ingin minta maaf, minta ridha, minta halal. Sampai di sini. Kiranya 1,5 jam kayaknya sudah. Belum niatilah. Hampir 1,5 jam. Ingin minta maaf, minta ridha. Ingin minta maaf, minta ridha, minta halal dengan pian sabarataan. Doakan ulun mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan segala urusan.
insyaallah. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang memberi gift. Masyaallah. Tabarakallah buhan pian seberata. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Al-Fakir. Makasih.